Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Rahayu Amalia, MKOM, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Izinkan saya Mukminan dengan NIM 220201010278, kelas MJ 503. Hari ini saya akan mempresentasikan UAS dengan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, yaitu analisis solusi sistem informasi manajemen di organisasi simulatif dengan studi kasus yaitu Simulacor. Baiklah, presentasi ini dimulai dengan pendahuluan yaitu SIM dalam era digital. Yang pertama yaitu latar belakang dan urgensi. Di era digital, teknologi menjadi kunci survival. SIM terintegrasi merevolusi operasional bisnis. Setiap organisasi membutuhkan SIM untuk mengolah data dan mendukung pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu definisi dan konsep dasar. SIM adalah kombinasi hardware, software, data, prosedur, dan manusia untuk menghasilkan informasi berguna bagi manajemen. Ia mengintegrasikan data dari berbagai sumber untuk mendukung keputusan manajerial. Selanjutnya di sini ada rumusan masalah utama. Yang pertama yaitu bagaimana SIM diterapkan pada fungsi inti organisasi untuk efisiensi. Yang kedua yaitu identifikasi tantangan implementasi dan evaluasi manfaat SIM serta tujuan dan manfaat analisis. Yang pertama yaitu menganalisis solusi SIM secara holistik dan mengusulkan strategi. Yang kedua yaitu memberi pemahaman konsep SIM, mendorong solusi inovatif, dan meningkatkan kualitas presentasi. Selanjutnya tinjauan pustaka dan metodologi. Tinjauan pustaka, dasar teori SIM. SIM yaitu dengan SIM terintegrasi, dukung keputusan manajerial. Selanjutnya ERP, integritas SDM, keuangan, pemasaran, operasional. Selanjutnya yaitu Martin dan Hammer, Engineering proses bisnis. Selanjutnya ada studi kasus analog relevansi. Analog IBM dan Dell atau integrasi data efisiensi 50%. Selanjutnya Indonesia, itu e-commerce naik 25% dari tahun 2025. SIM esensial. Di sini ada metodologi penelitian, yaitu pendekatan metodologi, deskripsi, analisis, studi kasus simulatif, metode umum, kualitatif, dan kuantitatif, atau dapat digabung. Sumber data dan alat analisis, yaitu sumber dokumen, literatur, sekunder, simulacor. Alat yaitu Microsoft Special atau flowchart, Excel simulasi data, validitas yaitu triangulasi sumber dan deep analysis. SIM dalam fungsi sumber daya manusia atau SDM, yaitu sebagai otomatisasi rekrutmen atau ATS, yaitu mengurangi tugas manual atau screening CV. Selanjutnya, mempercepat waktu perekrutan hingga 40%. Selanjutnya, meningkatkan diversity hires, yaitu sampai 20% via AI. Selanjutnya, sebagai sistem penggajian terintegrasi, yaitu proses penggajian yang efisien, mencatat transaksi secara real time. Selanjutnya, mengelola alokasi anggaran. Selanjutnya, sebagai pemantauan kinerja karyawan, yaitu menggunakan dashboard KPI dan evaluasi. Selanjutnya, membantu pimpinan di berbagai level, menganalisis data terkait karyawan. Selanjutnya, sebagai pengembangan dan pelatihan karyawan, yaitu menyediakan platform e-learning. Selanjutnya, mendukung pengembangan SDM. Dan terakhir, membantu perencanaan dan pengelolaan SDM. Selanjutnya, SIM dalam fungsi keuangan. Peran penting SIM atau Sistem Informasi Manajemen dalam efisiensi dan akurasi keuangan, yaitu sebagai pencatatan transaksi real time, yaitu mencatat setiap transaksi keuangan secara instan, memastikan data yang selalu akurat dan terkini untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya sebagai manajemen alokasi anggaran, yaitu mengelola dan mengalokasikan anggaran secara efisien, serta memonitor pengeluaran untuk mencapai tujuan keuangan. Selanjutnya sebagai
otomatisasi laporan keuangan, yaitu menghasilkan laporan keuangan seperti neraca dan laba rugi secara otomatis, mengurangi kesalahan manual dan menghemat waktu. Selanjutnya sebagai analisis keuangan dan deteksi fraud, yaitu menganalisis data keuangan untuk identifikasi tren, forecasting, dan mendeteksi potensi kecurangan dengan analitik forensik. Selanjutnya, SIM dalam fungsi pemasaran dan operasional, yaitu sebagai analisis pasar dan perencanaan kampanye, yaitu mendukung analisis pasar atau SWOT dan perencanaan kampanye otomatis. Personalized email meningkatkan open rate hingga 50%. Selanjutnya sebagai manajemen alur kerja produksi, yaitu mengatur dan mengolah proses produksi secara efisien dari awal hingga akhir. Mengintegrasikan data untuk optimalisasi alur kerja. Selanjutnya sebagai manajemen hubungan pelanggan atau CRM, yaitu mengelola interaksi pedagang, meningkatkan loyalitas, kepuasan, dan retensi, memprediksi churn dengan machine learning. Selanjutnya, SIM sebagai fungsi pemasaran dan operasional, yaitu untuk mengontrol inventaris dan pelacakan logistik, yaitu memantau stok dengan model EOQ dan melacak logistik, mengurangi waktu tunggu hingga 25%. Selanjutnya ada tantangan implementasi SIM, yaitu sebagai resistensi terhadap perubahan, yaitu karyawan sulit beradaptasi dengan sistem baru, seringkali karena ketakutan akan kehilangan pekerjaan atau kurangnya literasi digital. Selanjutnya yaitu biaya awal implementasi yang tinggi. Investasi awal yang besar diperlukan untuk pengadaan teknologi, perangkat keras, dan perangkat lunak baru contohnya hingga 500 juta. Selanjutnya ada isu migrasi data dan integrasi, yaitu kompleksitas dalam memindahkan data dari sistem lama ke sistem baru, serta mengintegrasikan berbagai platform seringkali terjadi hambatan. Selanjutnya yaitu resiko keamanan cyber, ancaman terhadap integritas dan kerahasiaan data serta sistem dari serangan cyber menjadi kekhawatiran utama yang memerlukan perlindungan serius. Selanjutnya yaitu kesenjangan keterampilan pengguna, yaitu karyawan kurang memiliki keahlian atau pengetahuan yang diperlukan untuk mengoperasikan sistem baru secara efektif, memerlukan pelatihan berkelanjutan. Selanjutnya, strategi mengatasi tantangan implementasi SIM, yaitu pilot project. Dimulai dengan proyek pilot di Departemen SDM, mengurangi risiko dan memungkinkan pembelajaran adaptif. Selanjutnya, co-design workshop, yaitu melibatkan karyawan melalui lokakarya co-design untuk mengurangi resistensi dan meningkatkan adopsi. Selanjutnya, expert support, yaitu bermitra dengan vendor untuk pelatihan ekstensif dan dukungan teknis berkelanjutan. Selanjutnya yaitu interactive development, yaitu terapkan metodologi agil untuk literasi cepat, adaptasi dan responsivitas terhadap perubahan kebutuhan. Selanjutnya ada data protection, yaitu tegakkan kebijakan keamanan data yang ketat seperti standar GDPR untuk melindungi informasi sensitif. Strategi konferensif ini terbukti mengurangi tingkat kegagalan implementasi SIM hingga 60%. Selanjutnya, manfaat implementasi SIM bagi organisasi, yaitu antara lain peningkatan efisiensi proses, otomatisasi dan integrasi data mengurangi waktu dan biaya operasional menghemat hingga 40%. Selanjutnya yaitu peningkatan layanan pelanggan. Personalisasi dan respon cepat meningkatkan kepuasan pelanggan secara signifikan. Selanjutnya yaitu
Keunggulan kompetitif melalui analisis, yaitu analisis real time memungkinkan keputusan strategis dan peningkatan pendapatan. Selanjutnya, manajemen data yang lebih baik. Data terpusat dan real time mendukung pengambilan keputusan akurat. Skalabilitas untuk pertumbuhan bisnis, yaitu sistem mendukung ekspansi bisnis tanpa hambatan operasional besar. Selanjutnya kesimpulan dan rekomendasi. Simulacop berhasil meningkatkan efisiensi operasional hingga 40% melalui integrasi data real time. Meskipun menghadapi tantangan seperti resistensi karyawan dan biaya awal, strategi implementasi terhadap dan bertahap dan keterlibatan karyawan dapat mengatasi hambatan ini. Sementara manfaatnya mencakup peningkatan efisiensi proses, pengelolaan data yang lebih baik, layanan pelanggan yang ditingkatkan, skalabilitas dan keunggulan kompetitif melalui analisis data. Selanjutnya rekomendasinya yaitu lakukan evaluasi rutin untuk memastikan SIM tetap relevan dengan perkembangan teknologi. Yang kedua yaitu investasikan data pelatihan berkelanjutan bagi karyawan untuk mengurangi kesenjangan keterampilan. Selanjutnya, integrasikan fitur AI untuk prediksi dan personalisasi yang lebih canggih guna mendukung pertumbuhan bisnis. Sekian presentasi dari saya dengan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.